Burung ini awalnya burung diam, harian jarang sekali bunyi, bahkan ngeriwik aja jarang. Harus kita lakukan rawatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Semoga teman-teman sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang burung murai batu harian diem aja no victor. Apa yang harus kita lakukan dan tindakan yang harus kita benahi saat pola rawatan pada burung. Sebelum kita mengetahui dan karakter pada burung, kita harus tahu dulu kondisi pada burung itu. Diemnya pada burung murai itu karena apa? Mungkin bisa jadi ngedrop mental atau pola rawatan yang belum tepat. Setiap burung yang saya tangani, yang saya rawat itu tentu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Pada saat kita memberi pakan dengan A atau dengan B, itu tentu tidak sama teman-teman. Ada juga yang sama, adapun harus dengan pola makan atau fur juga yang berbeda. Pada kasus yang saya hadapi pada burung saya ini, harian itu hanya diam aja. Tetapi burung ini tidak sakit ya. Kita harus meneliti dulu burung ini sakit atau tidak, baru melakukan rawatan. Kalau kondisi burung sakit, ya tetap EF kita lebihkan dulu. Jangkriknya kita lebihkan atau pemberian kroto kita tambahi dan pemberian vitacik seminggu 3 kali atau saat sakit itu selama seminggu bisa lewat minumnya setiap hari kita ganti yang baru atau seminggu 3 kali. Pada burung itu yang saya lakukan yaitu pertama kita merawatnya, kita jemur tiap hari, coba dulu 30 menit. Dilihat kondisinya setelah 2 minggu dengan 4A, misalkan merek T. Terus kita rawat dengan 2 minggu atau bahkan 1 bulan, gimana hasilnya dengan pola rawatan ini. Misalkan jangkrik kita lebihkan dulu 7 atau bahkan 10-10, itu juga bisa. Pemberian jangkrik yang berlebih pada burung murai batu diharapkan burung ini gacor. Tetapi burung ini dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu, burung ini tidak mau bunyi. Kita coba dulu dengan pola rawatan for tetap. Tetapi kita menambahkan kroto seminggu 2 kali misalkan, atau tiap hari sedikit, gimana hasilnya pada burung ini. Jika tetap nggak mau, kita coba pindah misalkan merek lain ya. Kalau fur itu juga, kalau saya pakai protein yang sedang-sedang aja teman-teman. Misalkan pakai sirvi ini juga bagus teman-teman. Kalau kita pakai fur sirvi yang hijau ini, terus baru kita pemberian EF kita kurangi. Kadang ada juga burung yang kita beri EF lebih, itu malah tingkat emosi maupun birahinya itu tidak muncul. Ada juga yang kita rendahkan di 33 atau 55 aja sudah cukup, itu malah justru muncul. Jadi kita harus mengetahui dan berani untuk merubah misalkan fur. For misalkan pakai sirvi ya, sirvi ini selama 1 bulan misalkan. Baru jangkriknya kita rendahkan aja di 33, 3 pagi 3 sore atau 5 pagi 5 sore. Baru kita berikan kroto, misalkan kroto tiap hari sedikit, misalkan sekitar setengah sendok. Itu tuh posisi pagi setelah penjemuran. Jadi penjemuran selesai baru kita berikan kroto untuk jangkriknya sebelum dijemur. Misalkan langsung aja kita beri 5. Seperti itu gimana? Dan pola rawatan mandinya itu coba tidak usah dimandikan selama 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali untuk agar dia tumbuh emosi dan berahinya cepat. Kadang ada juga burung yang kita mandikan justru memang malah ngedrop birahinya. Jadi kita harus menganalisa gimana burung ini kondisinya. Selama 1 bulan kita
lihat. Kalau jikalau burung ini sudah gacor, sudah mau bunyi lah setidaknya. Karena karakter burung beda-beda ya. Kadang ada yang di rumah itu bunyinya pun jarang-jarang, kadang ngeriwi, tetapi di lapangan itu dia mau ngeder dan mau bunyi, itu juga ada seperti itu. Justru malah bagus sebenarnya. Ada juga burung yang tipenya tidak mau disandingkan dengan murai lain ya. Di rumah itu kowar-kowar terus, tapi harus kita jauhkan. Itu memang karakter dia. Kalau dia dekat atau mendengar langsung kowar-kowar karakter. Begitu di lapangan gembos, seperti itu juga ada. Jadi burung yang diam itu bukan berarti burungnya jelek, belum tentu teman-teman. Karena burung itu karakternya juga beda-beda. Pola rawatan yang harus kita berikan itu juga berbeda. Setelah itu kita mencoba penjemuran tetap setiap hari 30 menit tanpa embun dulu. Tanpa embun dulu, mandinya 2 minggu sekali, kroto tiap hari, jangkriknya diminim. Diminim sekitar 33 yang saya bilang di depan tadi teman-teman. Selama 1 bulan gimana hasilnya. Jadi prosesnya itu panjang teman-teman. Tidak bisa langsung deg gitu langsung jalan, tidak bisa. Kalau dengan pola rawatan kita berikan kroto hasilnya nihil, tidak ada perubahan penggacuran. Nah, sekarang kita coba dengan ulat Hongkong. Di sini sebagai terapi, teman-teman. Ulat Hongkong kita berikan misalnya pagi 15 atau 20. Itu sebenarnya tidak masalah, tapi jangkriknya cukup 3 atau 2 aja dikurangi. Jadi kita lihat, kita beri UH-nya itu pagi aja ya setelah penjemuran. Sorenya tetap jangkrik, kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3. Kita lakukan selama 2 sampai 3 minggu. Tapi gini, saat pemberian UH kayak seperti itu, jangan sekali melihatkan pada murai lain atau masteran. Kalau bisa dengan masteran juga diberi sekat atau kerodong teman-teman, agar dia tetap stabil dulu emosinya. Kalau kita selalu melihat, tentu emosinya kadang melonjak, kadang bisa juga hilang. Sudah terbiasa dia melihat dengan burung lainnya. Jadi tujuannya menumbuhkan pada burung vektor ini, menaikkan vektor, bisa jadi seperti itu. Jadi kita coba UH gimana hasilnya. Jangan kalau UH itu saya kira kayak cabul, kayak seperti itu, jika porsi pemberiannya tepat, itu ya nggak masalah teman-teman. Di kandang ternak saya aja UH itu hampir setengah cepuk setiap hari, cepuk yang agak besar itu ya, buat minum burung itu saya berapa tahun juga tidak masalah. Bahkan ya itu kembali lagi ya, kepada semuanya saling terikat. For yang kita gunakan dengan pemberian penambahan extra fooding itu harus ya tepat. Misalkan kita memakai for protein tinggi, ya harus kita sesuaikan, jangan sampai EF-nya itu terlalu banyak. Biasanya memang cabul. Tapi kalau for yang rendah itu ya resiko cabul kecil ya. Kecuali memang burung itu ngedrop, kondisi ngedrop, kita track, kita lomba, biasanya dampaknya ke cabul. Tetapi saya alami itu burung yang vektor-vektor tinggi itu saya menggunakan paling fancy, kadang sirvi, itu kita cari yang rendah, protein yang rendah untuk fornya, baru kita penambahan pada extra fooding. Jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi bisa kita berikan Vitacik seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali, misalkan B kompleks seperti itu. Sebenarnya kita harus mengerti dan memahami karakter burung itu juga tidak mudah dan sulit. Perlu waktu dan analisa yang harus kita lakukan, memang harus ya tepat. Untuk mencari ketepatan analisa itu dari proses teman-teman. Jadi prosesnya kita berikan gimana dengan EF jangkrik, dengan UH. Kalau ulat kandang itu ya boleh-boleh aja, tetapi hanya burung tertentu saja. Tidak saya berikan pada burung-burung yang yang cocok dengan kroto, UH atau jangkrik, itu tidak saya berikan ulat kandang. Kecuali ada burung kelainan, misalkan
bongkar isian itu agak sulit, itu saya baru beri ulat kandang seperti itu. Jadi utamanya untuk saya harian burung lomba itu paling ya utamanya for, jangkrik, ulat Hongkong sama kroto. Di antara 4 itu, for, kroto, ulat Hongkong dan jangkrik itu kita terapkan, tetapi tidak bersamaan teman-teman. Jadi jangan sekarang ulat Hongkong pagi, sore kroto, lainnya penambahan EF lagi, seperti itu tidak. Jadi kalau mau UHA ya UHA sama jangkrik dikit, atau jangkrik sama kroto dikit, mana yang cocok. Jadi jangan UHA kroto, kecuali itu bisa diterapkan misalkan saat mabung. Itu kalau dicampur seperti itu juga bisa sih, mau menjelang pada burung mabung itu. Dan hal lain yaitu teman-teman harus mengerti kondisi pada sangkar. Kadang sangkar dengan, misalkan gini, saya alami juga kasus pada burung saya itu pernah burung dari trotol dengan warna coklat. Misalkan sangkar sudah 4 bulan saya beri sangkar bulat warna coklat. Terus nanti pastol saya rubah ke hitam, warna sangkar hitam. Itu kasus yang saya alami juga, performan pada burung itu sendiri itu berubah teman-teman, jauh drastis berubah. Jadi semuanya sangat berkaitan. Contohnya burung yang dewasa sudah prestasi ya, kita berikan sangkar yang coklat. Itu tidak semuanya burung seperti itu ya. Ini kasus yang saya alami ya, nanti dikira semua burung sama, dia tidak. Maksud saya pada burung ini saya kasih sangkar coklat untuk yang prestasi. Baru saya rubah ke hitam, itu ada juga yang jauh, istilahnya 50% penurunan performan dan sebagainya, itu sangat beda sekali. Jadi ya kembalikan kepada teman-teman sendiri untuk memilih sangkar. Dibiasakan kalau mau hitam ya hitam terus, saran saya. Kalau mau coklat ya coklat terus, seperti itu. Jika ada tidak perubahan coklat, tidak ada perubahan, kita rubah ke warna hitam seperti itu. Memang secara secara akal kayak tidak mungkin warna kok sangat pengaruh. Yaitu menurut saya itu sangat pengaruh pada tingkat emosi dan berahi pada burung. Dengan warna seperti ini, kontras seperti itu akan menimbulkan burung emosi atau meredam emosi. Begitu juga dengan penerapan kerodong untuk burung yang masih diam aja di rumah, itu sebaiknya ya dikerodong. Pengerodongan itu tidak harus pagi enggak teman-teman. Pagi misalkan kita keluarkan jemur 30 menit seperti itu, atau bahkan penjemuran itu tidak hanya 30 menit, bisa 1 jam juga bisa, tapi di bawah jam 10 pagi. Baru setelah itu masuk dalam rumah sekitar jam 11 baru kita kerodong, atau jam 12 bisa kita kerodong, bahkan jam 10 juga bisa. Jadi kita kerodong sampai besok pagi. Sore kita buka, hanya memberi pakan aja, tutup lagi. Seperti itu juga bisa, tujuannya menumbuhkan pada burung ini vektor. Kalau mau mastery itu burung yang kecil aja, saran saya. Kolibri atau pokoknya burung yang suaranya kecil agar dia tumbuh, emosinya cepat tumbuh dan brainnya cepat tumbuh. Kalau kita mastery cililin, biasanya malah ngedrop, takut. Tidak malah tumbuh, yang ada burung malah ngedrop. Ada juga yang tambah emosi, seperti itu teman-teman. Jadi pembahasan itu saya panjang lebar sana sini ya teman-teman. Memang ya membahas sebuah konten itu tidak harus kita membahas tek gitu, langsung cepat gitu ya, enggak teman-teman. Jadi pembahasan ini ya memang dari proses, keadaan, kondisi, dan finalnya gimana, seperti itu untuk merawat. Itu aja teman-teman. Terima kasih teman-teman selalu menonton video saya, dan semoga ya bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya minta maaf jika akhir-akhir ini saya jarang sekali membuat konten karena kondisi kesibukan yang saya alami. Tetapi tetap saya biasakan itu membuat konten teman-teman. Pada kasus burung di belakang saya itu diam aja dulu sampai pastol, bahkan ini masih umur sekitar 12 bulan 11 bulan ya,
belum saya lumpakan ya, karena ya untuk mempersiapkan dan apa ya istilahnya melatih mental dulu, jangan tergesa-gesa. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih, berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.